Udah? Oke, udah mulai recording. Oke. Kita mulai percakapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Resti. Selamat malam, Bu Tika. Selamat malam. Apa kabar nih Bu Resti nih malam-malam nih? Baik Bu Tika, cuma sedikit merasa lelah hari ini. Merasa lelah dengan semuanya gitu ya Iya, Bu Resti. betul sekali. Dengan penumpukan pekerjaan ya. Oh iya ya, aduh, Mm. emang lagi banyak kerjaan kayaknya ya Bu Resti ya. Iya, kebetulan kan sekarang ini sedang menghadapi SAS ya, sumatif akhir semester ya. Jadi kita Iya, ya. sibuk menyusun soal, kisi-kisi, apa namanya, skor penilaian dan segalanya. Ditambah saya ini sekolah ini saya ini sedang menghadapi PKKS penilaian kinerja kepala Oh, sekolah ya. iya Kebetulan nanti di PKKS. tanggal 30. Begitu. Oke. Belum lagi Jadi, dengan kegiatan yang memang mm-mm. sedang berjalan. Oh, yang sedang berjalan misalnya kayak sekarang kali ya, yang guru penggerak. Betul. Iya, Oke, oke deh. Oh, berarti hari ini kita ketemu mau membahas tentang kelelahan nih ceritanya gitu ya, karena kelelahan. pasti Lebih ke apa ya, lebih ke manajemen waktunya kali ya, manajemen waktu bagaimana saya harus membagi waktu antara pekerjaan di mm-mm, sekolah, antara persiapan, sumatif dengan mm-mm, tugas-tugas di CGP ini. Begitu, mm-mm. Bu Tika. Oke, berarti yang saya catat hari ini, pertemuan kita hari ini akan berbicara tentang manajemen waktu. Karena apalagi sekarang ini banyak bentrok, sibuk nyusun soal, PKKS, belum lagi Betul. CGP, kira-kira Iya, gitu ya yang saya iya betul, Bu tangkap. Tika. Mhm. Pertanyaan dari saya nih Bu Res, sebenarnya ketika Bu Resti ngomong tentang manajemen waktu, emang Bu Resti pengen apa sih? Emang maksud saya itu eh, yang pengen Bu Resti capai itu apa? Yang ingin saya capai sebenarnya ketika saya harus bisa menyelesaikan segala tugasnya, Hmm. tepat pada waktu, bahkan, kalau bisa sebelum pada waktunya, begitu. Sehingga Oh, saya tidak saling bekejar-kejaran antara tugas yang satu dengan tugas yang uh. lainnya, sepertinya. Jadi ya tujuan saya yaitu bagaimana saya harus bisa membagi waktu antara ketiga pekerjaan itu. Mm-mm. Mungkin boleh saya tambahkan keempat pekerjaan itu karena saya harus mengurus rumah tangga saya juga. Ah, iya iya betul betul. Ah, Ya, belum lagi tugas di sekolah, tugas di iya, rumah sebagai emak-emak gitu ya, betul betul betul. betul sekali Bu Tika. Mm-mm. Iya, seperti itu. Berarti yang saya tangkap di sini Bu Resti sebenarnya pengen jadi hasil akhirnya itu bagaimana pekerjaan itu supaya tepat waktu, tidak kejar-kejaran antara urusan sekolah juga urusan rumah gitu ya Bu Betul. Res. Iya, Bu Tika. Kalau dari beberapa hari ini atau beberapa waktu belakangan ini apa aja nih yang menjadi hambatan yang menghalangi tujuan Bu Resti ini tadi supaya tepat waktu, nggak kejar-kejaran gitu. Apa yang menghalanginya Bu Res? Yang menghalanginya ya mungkin, istilahnya apa ya, kalau kata lagu mah "So little time, so much to do" gitu loh. Tapi tugasnya benar-benar numpuk ya. Jadi, saya Hmm. merasa, hambatannya jadi gini, hambatannya ketika saya baru menyelesaikan suatu tugas, sudah masuk lagi tugas yang lain Oh gitu kan iya. ya, dan, selain seperti sekarang misalnya PKKS ini saya, di samping saya harus menyiapkan administrasi, juga saya harus menyiapkan, istilahnya, semua tentang pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya seperti itu. Selain itu saya harus menyiapkan inventarisnya, segala macamnya, Iya. begitu. Jadi, tapi nah, halangannya tuh ketika saya ingin menyelesaikan satu pekerjaan itu ya, ada lagi pekerjaan yang Oh, lainnya gitu udah loh. Jadi datang gitu ya? iya iya, Heeh, seperti heeh. seperti misalnya, kemarin-kemarin saya,
berkejar-kejaran sedang menyusun RPP Mmm, berdiferensiasi juga iya kan. Nah berdifferensiasi. itu juga yang sedang saya kerjakan untuk tugas CGP saya, Oh, begitu. mhm. Terus, apa kira-kira opsi yang sudah Bu Resti gunakan selama ini untuk bisa mengatur waktu gitu, supaya nggak kejar-kejaran, baik kerja di rumah ataupun kerjaan di sekolah? Iya, opsi yang saya, apa namanya, yang saya pegang ya, atau Mhm. yang saya pilih strategi mungkin ya, opsi Ya, ya. Strategi strategi. saya yang pertama adalah ya, mmm, jadi mungkin kan kalau misalnya untuk soal pekerjaan, saya berada di sekolah itu kan istilahnya 8 jam, jam 7 sampai jam Mmm. 15.00, 8 Iya jam. iya. Sedangkan saya mengajar di kelas itu hanya 5 jam, ya kan, jam Mmm. 7 sampai jam 12. Berarti kan saya masih punya spare waktu itu 3 jam, 3 dari jam jam, 12 mhm. sampai jam 3. Nah, bagaimana, caranya, strategi saya bagaimana caranya dalam 3 jam itu semua pekerjaan sekolah saya, baik itu persiapan PKKS, persiapan Iya. SAS, administrasi pembelajaran, dan CGP termasuk, Heeh. itu selesai dalam 1 waktu itu. Jadi ketika saya Mmm. kembali ke rumah, ketika saya pulang ke rumah, saya tidak membawa Mhm. pekerjaan apapun. Iya iya Seperti iya. itu sih. Oke oke oke. Oh, betul betul. Berarti yang saya tangkap itu Bu Resti, udah kerja 8 jam, 5 jam untuk mengajar, ada sisa 3 jam nih ya. Jadi Betul. 3 jam inilah yang sudah dimanfaatkan Bu Resti untuk melakukan segala urusan yang tadi, gitu. Betul betul, Mmm, Mutika. berarti, untuk kira-kira nih, untuk yang 3 jam, untuk 3 jam itu berarti gimana caranya untuk, mengatur yang 3 jam itu ya? Apa rencana utama Bu Resti untuk mengatur 3 jam ini biar lebih efisien gitu, Bu Res? Eee, supaya lebih efisien mungkin saya akan, menentukan skala prioritas ya. Jadi Oke. setiap harinya kan Mhm pasti mhm. ada yang namanya due date atau deadline Iya, gitu kan ya. mhm Nah, di mhm setiap mhm. harinya saya akan menentukan skala prioritas, kira-kira pekerjaan mana dulu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, Mhm. dan fokus pada satu pekerjaan itu, gitu. Fokus Oke. pada satu pekerjaan itu. Jadi Oke oke oke. setelah fokus satu pekerjaan itu selesai, baru Mhm. saya bisa melanjutkan ke pekerjaan yang lainnya. Seperti itu, Bu Mmm. Tika, kurang lebih. Oke, berarti dari, 3 jam itu rencananya Bu Resti itu akan membuat seperti to do list yang mana yang prioritas gitu ya. Iya Jadi iya. dari prioritas itu nanti tahu mana yang mau dikerjakan duluan, gitu. Mhm mhm. Selanjutnya pertanyaan dari saya itu, strategi yang Bu Resti pakai untuk menentukan prioritas itu nanti dapat dari mana kira-kira, Bu Res? Strategi yang saya gunakan ketika saya menentukan Mmm. skala prioritas ya, tentunya, mmm, pekerjaan yang bukan, kepentingan pribadi mungkin ya. Ya, Oh, iya iya, jadi siap. misalnya seperti, kegiatan apa namanya, pelaksanaan PKKS ini kan ini untuk kepentingan sekolah gitu Mmm, kan ya, mhm. kepentingan sekolah, lalu misalnya administrasi pembelajaran untuk kepentingan anak-anak, mungkin itu yang saya utamakan sebagai Yang skala prioritas utamakan saya. dulu, Betul. iya. Sedangkan kalau misalnya CGP ini kan istilahnya, walaupun tidak selesai di sekolah, Mhm, walaupun harus akhirnya saya bawa pulang ke rumah, toh itu mhm. CGP merupakan pengembangan kompetensi pribadi saya gitu Kompetensi kan, diri, yang iya. istilahnya, ada hubungannya dengan sekolah tetapi mungkin, masih bisa dikerjakan di luar gitu, atau di Mmm. rumahlah seperti itu. Oke, berarti yang saya tangkap itu Bu Resti tadi mengatakan bahwa yang skala prioritas ini dulu berarti yang mana yang dibutuhkan di sekolah, misalkan kayak Iya, sekarang PKKS gitu, baru mhm, nanti lanjut tuh pengembangan kompetensi diri misalkan iya, di CGP ini. betul betul, Kak. Kalau misalkan nih dalam jangka waktu dalam jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini, kira-kira Bu Resti pengen, berapa lama sih? Apa jangka pendek atau jangka panjang kira-kira ini untuk mengolah si waktu ini? Kalau saya, maunya jangka pendek ya, Bu Tika. Mmm. Soalnya,
bagaimana sebisa mungkin, secepat mungkin saya bisa secepatnya Mhm. me-manage apa yang jadi, tugas-tugas saya supaya ke depannya pun saya bisa, mengatur pekerjaan dengan Mhm. santai istilahnya gitu ya. Jadi Iya kalau misalnya iya. ditanya mau jangka waktu jangka pendek, saya akan mengusahakan jangka pendek. Berarti targetnya adalah jangka pendek. Betul. Artinya, sebenarnya yang Bu Resti impikan itu kalau misalkan Bu Resti bilang, "Oke, saya sudah berhasil nih manajemen waktu," kira-kira targetnya apa sih? Goals-nya apa nih? Kalau goals dari manajemen waktu itu tentang pekerjaan ya, tentang ya tadi Mhm. kan saya, apa namanya, berdiskusinya tentang pekerjaan dengan rumah tangga. Berarti goal Mhm. saya yaitu ketika saya melakukan pekerjaan, ketika saya melakukan pekerjaan di sekolah, ya di sekolah. Jadi ketika saya pulang ke rumah Mmm, tidak membawa iya iya. pekerjaan Iya, apa-apa paham gitu. paham 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 Ya paham, itu goal heeh. saya Oh, gitu. goals-nya ya, Jadi mhm jadi mhm. masing-masing tuh, masing-masing kita fokuskan ke waktunya gitu. Kalau Mhm. pekerjaan sekolah, ya saya Ya fokuskan di ke sekolah, sekolah di gitu rumah ya, juga saya heeh. fokuskan ke rumah tangga saya. Itu Oke goal saya, gitu, Kak. oke. Berarti goals-nya, kalau sekolah ya sekolah, kalau rumah ya rumah, jangan sampai Iya. yang di sekolah dibawa ke rumah, Iya, gitu ya. itu kan yang menjadi salah satu Heeh. faktor kelelahan. Iya iya iya, heeh. Jadi ngerasa kok, "Aduh kerjaan lagi," Betul, Butika. belum lagi nanti anak-anak, "Aduh mama kerja mulu," gitu Ah, ya. iya betul. Makin deh. Mhm. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu Resti. Menurut Bu Resti, ketika Bu Resti merencanakan, "Oke, goal saya adalah kerjaan di sekolah ya di sekolah, kerjaan di rumah ya di rumah," apa komitmen yang sudah Bu Resti buat untuk bisa memilah waktu sekolah ya sekolah, rumah ya rumah, gimana? Apa komitmennya Bu Resti? Komitmennya ya itu tadi, menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Nah, Mmm. itu kan, kalau misalnya saya sudah berkomitmen atas sesuatu, berarti saya harus bertanggung jawab Mhm atas komitmen mhm. yang sudah saya buat. Nah, Mhm. bagaimana saya membuat komitmen tersebut, berarti Mhm. saya harus berusaha untuk memenuhi dengan cara bertanggung jawab atas apa Mmm. yang sudah saya, apa namanya, tentukan, seperti itu. Tentukan, Nah mhm. iya. Yang sudah targetkan gitu Iya, kira-kira yang ya? sudah saya Oke, targetkan, maka saya bertanggung jawab atas heeh, komitmen tersebut. mhm mhm. Selanjutnya nih Bu Res, menurut Bu Resti, siapa dan apa yang membuat Bu Resti bertahan untuk menjaga si komitmen tersebut? Mmm. Yang membuat saya bertahan ya, berarti kan ini tentang faktor dukungan ya, Ya, faktor dukungan. dukungan. Yang pasti yang pertama ya keluarga ya, kalau misalnya keluarga Mmm. terutama suami. Kalau misalnya suami tidak memberikan dukungan atau izin saya untuk bekerja, ya tidak akan, Iya. berjalan Iya, sebagaimana mhm mestinya gitu kan mhm ya. mhm, Yang betul. kedua adalah yang pasti rekan sejawat ya. Jadi kan Mmm. kita kalau misalnya untuk pekerjaan sekolah itu kan kita harus berkolaborasi dengan rekan Iya, sejawat heeh gitu kan, heeh. kita harus benar-benar, bekerja sama, Mhm mhm. berdiskusi, saling berbagi, ide dan pikiran dengan rekan sejawat. Maka Iya. yang membuat saya bertahan ya, kurang lebih mereka itu, keluarga dan rekan sejawat saya di sekolah. Mhm mhm mhm, Gitu, Butika. oke. Kita sudah ada di akhir sesi nih Bu Res, dari yang saya tangkap tadi, yang sudah saya catat ini tadi, ketika awal pembicaraan kita bicara tentang manajemen waktu, permasalahannya tadi adalah kejar-kejaran, terus, Bu Resti berkomitmen nih, "Oke, saya harus, milah-milah waktu nih, di rumah ya di rumah, sekolah ya sekolah," gitu ya. Iya iya. Oke. Bu Resti, ini kan, targetnya Bu Resti jangka pendek nih, Mmm. kira-kira kapan lagi nih kita bisa ketemu lagi untuk ngobrolin tentang si manajemen waktu ini? Oke baik, kalau misalnya untuk jangka pendek berarti saya nggak boleh lama-lama ya, Butika. Nggak Saya harus boleh. segera Mhm. sesegera mungkin apa namanya, mengaksi nyatakan strategi yang sudah Mhm. saya buat tadi ya. Berarti Iya. insya Allah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan, Butika. Minggu depan.
Oke, Iya. heeh, berarti minggu depan saya sudah mulai ngulik-ngulik nih, Nah. apakah, sudah berhasil nih yang 3 jam tadi ya, yang 3 jam untuk Iya. melakukan pekerjaan dan jangan sampai tadi target di rumah ya di rumah, sekolah ya sekolah, bisa bisa, ada lagi kecolongan. Iya. Ah, Iya. oke. Menurut Bu Resti, dari skala 1 sampai 5, komitmen Bu Resti untuk melakukan, eee, tentang manajemen waktu ini berapa nih Bu Resti? 1, 2, 3, 4, 5? Komitmen, yang akan harapan atau Dilakukan. yang sedang berjalan? Harapan. Harapan. Harapan saya nggak muluk-muluk dulu deh di angka 8 ya, Bu Tika. Wah, keren. Di angka 8 seperti yang saya Heeh. sebutkan tadi, kalau misalnya di Mmm. angka 8 itu setidaknya saya sudah bisa memisahkan antara pekerjaan yang, untuk kepentingan sekolah, Mhm. dikerjakan di sekolah, sedangkan tadi saya sebutkan kalau CGP itu kan termasuk ke dalam pengembangan kompetensi pribadi saya gitu Iya kan iya ya. Jadi iya. kalau misalnya untuk yang pribadi saya mungkin, apakah itu bisa selesai di sekolah? Alhamdulillah, tapi kalau Mhm. misalnya tidak bisa ya berarti memang saya harus lanjutkan di luar jam sekolah, seperti itu. Oke. Thank you Bu Resti Iya, sudah Bu keren Tika, banget nih. sama-sama. Sudah keren banget, sudah mampu memikirkan, permasalahan yang sudah terjadi pun sudah mampu memikirkan kira-kira jalan keluarnya seperti apa, tinggal nanti kita atur waktu Iya. lagi untuk ngobrolin apakah, sudah bisa gitu ya, tapi saya doakan semoga Bu Resti berhasil. Terima Harus kasih ya bisa, Bu harus ya. berhasil ya. Atas coaching dari Bu Tika ini insya Allah saya optimis. Semangat semangat semangat. Iya, Thank you ya Bu terima Res, sampai kasih. ketemu lagi Bu Resti, Iya, selamat terima kasih Bu Tika. malam. Selamat malam. Matikan Aku dulu. stop dulu ya. Stop dulu. Gimana ceritanya?